Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video analisa pertandingan tim nasional Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas bikin depresi ya. Ya habis full time 1-0. Sudah terprediksi, nggak dibantai pun juga ya udahlah, alhamdulillah. Kalau dengan main kayak gini Vietnam juga nggak bagus-bagus amat, tapi kita juga hancur. Sama sekali Vietnam, kita hancur. Hancur-hancuran di luar dari aspek permainan yang cukup hancur-hancuran, tadi kehilangan fokus ketika gol Vietnam tercipta. Itu kayak kita ketiduran gitu. Kalau kita seri itu padahal seri rasa menang menurut gua. Fokus karena kekalahan pahit yang harus ditelan oleh Indonesia. Tapi jujur dari level permainan coach sangat-sangat mengecewakan. Ya benar, gue setuju yang lu kasih nilai 4/5 ya, sekitar 4,5 lah. Apa ya, gue nggak ngerti lah permainan. There is no vision, nggak ada pemikiran dalam bermain. Build up-nya juga nggak jelas. Kadang 3 orang, 4 orang, 5 orang, kadang 2 orang, sampai belakang akhirnya passing crossing. Nggak ngerti gue. Lu lihat KKS gue itu jelas pattern mainnya. Ini there is no pattern, no nothing. Ini yang gue agak khawatirkan coach ya. Pertandingan pertama, kedua, ketiga, kita semua tahu kan permasalahannya tuh lini tengah nggak jalan. Sama sekali nggak jalan. Pertandingan 1, 2, 3. Kalau lu punya lini tengah yang secara kualitas itu nggak bisa mengartikulasikan kualitas kontrol permainan di tengah, lu main pakai sistem lain atau cara lain. Main gitu pakai kan. sistem lain. Pakai sistem lain. Main gitu. pakai sayap. Iya, nah itu juga nggak terjadi. Nggak kelihatan juga. Jadi gue jujur Salah satu pemain terbaik di 3 match ini itu Detan. betul Nggak pernah dipasang. nggak pernah dipasang jadi striker. Jadi starter. Jadi gue justru agak ini alarm ya buat Statistiknya gue. jauh banget anjing. Ini jadi alarm. Menurut gue ini alarm yang mesti dinyalain sekarang. Kita udah di marka pertandingan ketiga. Improvement nggak ada ide, nggak ada perubahan. Ini harus dilakukan sesuatu oleh pelatih. Karena kalau sampai pertandingan keempat pun kita masih tidak ada improvement. Nggak dari sisi hasil ya, tapi dari sisi ide, cara bermain atau inilah kita mau ini tim mau diapain gitu. Ini nggak kelihatan. Iya. Timnya mau diapain nggak kelihatan. Timnya mau diapain, bener. Kalau Makanya gue selalu bilang ya, if you lose, is part of the game. ya, Lu main sebuah permainan yang sifatnya berkompetisi, ada kompetisinya, itu selalu ada menang kalah seri. ya. Oke? Ya. Jadi entah kita menang entah kalah itu bisa. Tapi yang penting kan sekarang prosesnya seperti apa. Kalau kita banyak peluang, kita menguasai, akhirnya kita kalah, everybody happy. Ini ya sorry itu saya layak kalah, beruntung cuma 1 loh. Loh, kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah memang permainan Indonesia malam ini. Gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila. Pressingnya Vietnam gak ada lawan. Untuk kalah cuma 1-0 anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir gak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua, di menit-menit akhir cuma back pass gak jelas. Ya kan? Aduh, lagi ini Vietnam ya. Ini Vietnam ya, bisa menang cuma 1-0 loh. Emang ada dongok juga ini Vietnam nih. Bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini. Mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Kalau pertandingan tadi ya, si Vietnam ini juga di depan gawang ini bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh, shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu. Emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih.
Pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian? Timnas Vietnam berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0, di mana gol dicetak oleh Nguyen Quang Hai ya. Di laga di mana Vietnam bermain sebenarnya tidak bagus ya. Indonesia bermain lebih apik dibandingkan laga ketika berhadapan dengan Laos, dan Vietnam hanya mampu menang 1-0 melawan Indonesia U20 di Piala AFF kali. Padahal di laga kali ini Indonesia melakukan banyak sekali salah passing ya, dan kehilangan bola di laga kali ini, dan Vietnam lagi dan lagi hanya mampu menang 1-0 melawan Indonesia. Di luar prediksi, Indonesia mengimbangi permainan Vietnam meskipun timnas kita diserang 7 hari 7 malam. Kita tahu ya cuy, Indonesia ini bermain dengan tim U22-nya, sedangkan Vietnam bermain dengan tim terbaiknya. Jadi ibaratnya Vietnam bermain dengan skuad yang sangat kuat bagi mereka, sedangkan Indonesia perlu chemistry. Pertandingan dan jadwal yang padat membuat STY merotasi pemain. Ada Tata, Anan, Maulana, Rivaldo masuk, dan benar-benar cahaya kipernya patut diapresiasi. 3 bek sejajar, Ferrari, Kade Arel, dan yang terakhir adalah Doni Tripamungkas bermain cukup baik nih malam hari ini. Dengan kekalahan ini, kita tetap mengapresiasi permainan timnas kita, bahwa kita harus sadar nih, kita nggak boleh ngandelin pemain dari timnas senior kita yang sekarang. Dengan pemain muda ini, mereka akan mendapat pengalaman yang lebih bagus. Nanti melawan Filipina, apa nih prediksi kalian? Coba prediksi dulu. Pundit sepak bola Vietnam menilai Indonesia itu hanya kuat diperkuat pemain naturalisasi. Jika hanya mengandalkan pemain lokal dari Liga 1, timnas Indonesia sangat lemah. Kalau menurut saya sih, saya setuju guys ya. Setelah lihat 2 pertandingan sebelumnya tentunya. Kenapa sih di timnas itu semuanya namanya ahang gitu? Pundit sepak bola Vietnam. Pertandingan Vietnam Indonesia ini menurut gua aneh karena apa? VAR-nya itu dikontrol dari Malaysia. Jadi katanya untuk instalasi di Stadion Fitri itu nggak memenuhi syarat, jadi nggak mendukung. Makanya ruang VAR-nya adanya di Malaysia, beda negara. Vietnam, lu tahu nggak sih video asisten referee itu artinya adalah video untuk asisten wasit utama. Namanya asisten itu harus dekat sama yang diasistenin. Emang lu pernah ngeliat Prabowo sama asistennya jauh-jauhan? Ya kan enggak. Vietnam, kita orang Indonesia tahu betul, kita semua nonton Rambo nih dan hafal. Dulu lu banyak banget bikin jebakan untuk tentara Amerika. Nah, ini apa jangan-jangan lu mau bikin jebakan nih buat timnas Indonesia? Timnas Indonesia kebobolan juga. Dan skor akhir pertandingan malam ini berakhir dengan skor 1-0. Padahal Vietnam sudah mengeluarkan skuad terbaiknya dan bermain di kandang pula, tapi timnas Vietnam tidak mampu menerobos lini pertahanan timnas Indonesia. Dan dengan hasil ini, timnas Vietnam berhasil naik ke peringkat 1 klasemen sementara grup B dan membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 2 dengan mengoleksi total 4 poin. Tapi kita tidak perlu takut guys, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal itu masih terbuka lebar. Asalkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina di laga akhir penyisihan grup ini, dan otomatis timnas Indonesia akan mengoleksi total 7 poin yang akan susah dikejar oleh Myanmar dan Laos. Jadi kesimpulannya ternyata Vietnam tidak sehebat itu juga guys. Skema permainan yang biasa aja, dan aku nggak bisa bayangin jika Vietnam yang seperti ini ketemu timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya di Piala Asia besok. Ya, setidaknya permainan timnas Indonesia malam ini lebih baik daripada permainan melawan Laos semalam. Kalau menurut kalian gimana melihat Pertandingan laga Vietnam melawan timnas Indonesia malam ini itu akan direview di Malaysia, dan momen langkah satu-satunya ini hanya terjadi di turnamen terbaik di dunia, Piala AFF. Ini benar-benar nggak habis pikir guys. Gimana ceritanya matchnya itu diadakan di Vietnam, tapi reviewnya itu di Malaysia. Aduh, pusing.